Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 5 PAIE akan menyampaikan materi tentang PowerPoint sebagai media pembelajaran dan sumber belajar pembelajaran PAI. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Arif Saripudin, Fitria Rohmana, Muhardian Wafiq Nur Azizah, dan Riana Fadila. Sebelum kami menyampaikan PowerPoint sebagai media pembelajaran, kami akan menyampaikan terlebih dahulu media pembelajaran. Media pembelajaran. Secara pengertian, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Media pembelajaran adalah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran merupakan sebuah proses komunikasi antara peserta didik, pendidik, dan bahan ajar. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Media pembelajaran menurut kedua tokoh ini secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video, film, slide, foto, gambar, grafis, televisi, dan komputer. Pengertian lain, media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras atau hardware, dan unsur pesan yang dibawanya atau software. Demikian media pembelajaran memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan. Namun, yang terpenting bukanlah pesan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh media tersebut. Perangkat lunak atau software adalah informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Sedangkan perangkat keras atau hardware adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan ajar tersebut. Kemudian, macam-macam media pembelajaran. Di sini kami membagi media pembelajaran menjadi 3. Yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan semata. Dilihat dari sifat pesan yang diterimanya, media audio menerima pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal audio adalah bahasa lisan atau kata-kata, dan pesan non-verbal audio adalah bunyi-bunyian, vokalisasi seperti gumam, musik, dan lain sebagainya. Kemudian media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah audio visual. Jika audio berkaitan dengan indera pendengaran, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Dan media visual adalah hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan, dihasilkan atau terjadi sebagai gambaran dalam ingatan. Maka, audio visual adalah alat peraga yang bisa ditangkap dengan indera mata dan indera pendengaran, yakni yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media pembelajaran audiovisual terbagi atas 3 jenis: film bersuara, televisi, dan video. Kemudian, fungsi media pembelajaran.
Media pembelajaran, menurut Asnawir dan Basaruddin Usman, memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu memudahkan belajar bagi siswa dan membantu memudahkan mengajar bagi guru, memberi pengalaman lebih nyata. Yang ketiga, menarik perhatian siswa lebih besar agar tidak menimbulkan sifat membosankan atau bosan dalam kegiatan belajar. Yang keempat, semua indera dapat diaktifkan. Kelemahan satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lainnya. Yang kelima, lebih menarik perhatian dan minat belajar siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, dapat membangkitkan dunia teori dalam realitanya. Kemudian, faktor-faktor dalam memilih media pembelajaran. Menurut kedua tokoh ini, dikatakan bahwa faktor-faktor terpenting yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran ada 5. Yang pertama adalah appropriateness, yaitu yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dalam memilih media pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi. Apakah materi penggunaan media tersebut cocok untuk mencapai tujuan dari materi yang dibawakan atau tidak. Yang kedua, levelnya atau tingkatan. Tentunya penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan terhadap anak didiknya. Apakah media tersebut tepat untuk dimengerti anak atau tidak? Ketepatan yang dimaksud di sini dapat berkaitan dengan bahasa, kecepatan penyajian materi, tipe visualisasi, atau pendekatan yang digunakan guru dalam pembelajaran. Yang ketiga, kos atau dana. Besar kecilnya sebuah aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia selalu membutuhkan energi. Energi diperoleh melalui makanan, dan makanan itu sendiri diperoleh melalui uang atau dengan uang. Oleh karenanya, penggunaan media pembelajaran juga perlu mempertimbangkan sisi keuangan atau dana. Apakah dana yang ada dalam lembaga tersebut memadai atau tidak? Bila akhirnya menjadikan beban bagi sekolah, tentu saja tidak mesti dipaksakan. Bahkan yang harus dipertimbangkan adalah bagaimana menyiasatinya agar pembelajaran tetap berjalan. Namun, masih dapat mempergunakan media belajar yang murah dan terjangkau. Yang keempat adalah availability. Selain hal yang di atas, yang perlu menjadi bahan pertimbangan adalah mudah diperolehnya media tersebut. Sehingga ketika guru hendak mempergunakan media tersebut, tidak ada kesulitan untuk memperolehnya atau tersedia di mana-mana. Yang kelima, teknik kualitas atau technical quality. Merupakan faktor yang tidak kalah menarik dan penting bahwa kualitas media pembelajaran tersebut dapat diterima, dibaca, dilihat, dan didapatkan oleh masyarakat pendidikan di lingkungan pendidikan itu sendiri. Kemudian, kenapa harus menggunakan media PowerPoint? Komputer menurut bahasa Cina berarti simpoa atau berhitung, yang makna kebiasaan mereka adalah berdagang selalu menggunakan alat tersebut dari kayu yang berfungsi untuk menghitung. Dalam bahasa Inggris, komputer juga berarti sebagai menghitung. Jadi, awal adanya komputer bagi sebagian orang memang dapat diartikan sebagai mesin hitung, karena kepentingan mereka adalah untuk memperlancar hitungan dagangannya. Namun, dalam kegiatan sebuah organisasi perkantoran atau birokrasi, keberadaan komputer sangatlah penting untuk pekerjaan tulis-menulis atau surat-menyurat. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Apakah pekerjaan tulis-menulis cukup menggunakan kekuatan pena atau tulisan tangan saja? Tentunya tidak, karena menulis dengan tangan tidak praktis, memerlukan tangan atau tenaga ekstra, dan tidak semua orang memiliki tulisan-tulisan yang baik. Untuk itu, perlu adanya alat bantu untuk menulis yang sanggup bekerja ekstra dan hasilnya pun rapi dan memuaskan.
alat yang ditunggu-tunggu itu telah lahir di tengah-tengah kita semua, yaitu komputer. Sebagaimana telah disampaikan di depan, bahwa komputer yang awalnya dibuat hanya untuk sebagai alat ketik, kini lebih kompleks fungsinya, yaitu dapat pula digunakan sebagai sarana bermain, sarana menyetel film, sarana komunikasi via internet maupun lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa melalui media komputer pula sebuah pembelajaran dapat dilaksanakan sebagaimana harapan. Media pembelajaran yang tadinya transparansi, slide maupun film, secara otomatis tergusur dengan adanya komputer. Kenapa demikian? Karena selain manfaat komputer sebagaimana tergambar di atas, di dalam komputer itu juga sendiri terdapat fasilitas berupa PowerPoint. PowerPoint sebagai bagian dari fasilitas yang telah tersedia pada komputer merupakan salah satu piranti lunak dari perangkat Microsoft PowerPoint, digunakan untuk membuat slide presentasi yang ditampilkan melalui layar komputer. Berbeda dengan slide transparan atau Mica, slide yang dibuat dengan Microsoft PowerPoint mempunyai banyak kelebihan. Antara lain, mampu menampilkan tulisan dengan gambar dan bermacam-macam warna, dapat diselangi dengan gambar hidup atau film, proses penulisan yang mudah, pola tulisan dapat dipilih sesuai dengan selera kita, dan dapat pula menyiapkan suara atau lagu sehingga presentasi menjadi lebih menarik dan atraktif. Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam komputer terdapat berbagai macam fasilitas, termasuk dalamnya adalah PowerPoint, yaitu sendiri memiliki fasilitas bantu yang mempermudahkan pembuatan slide PowerPoint. Pada PowerPoint sudah tersedia serangkaian pola yang dapat digunakan dalam menyusun slide presentasi. Setiap slide presentasi dapat berisi antara lain teks, gambar, suara, film, dan lain sebagainya. Sebagai seorang guru, sudah tentu sangat membutuhkan sebuah media pembelajaran yang dapat merangsang siswa agar giat belajar, dapat memberikan motivasi dan sekaligus menumbuhkan semangat baca yang tinggi dan kontinu. Melalui fasilitas yang tersedia pada PowerPoint, tentunya kita sebagai guru akan lebih terbantu dan tidak sulit lagi untuk menyampaikan materi kepada siswa. Kebiasaan lama seperti berbicara panjang lebar di depan kelas, mencatat dan menggambar, sekarang tidak perlu. Sekarang tidak perlu kita lakukan. Dengan PowerPoint, kita akan lebih mudah dalam menyampaikan materi, praktis dan ekonomis, baik terkait dengan efisiensi tenaga, pikiran, biaya, ataupun waktu. Kemudian, bagaimana kesiapan para pendidik atau para guru terhadap pemanfaatan media PowerPoint? Sebagaimana kita ketahui bahwa komputer merupakan sarana praktis dalam menunjang kegiatan pekerjaan. Dalam hal ini, dunia pendidikan tidak ketinggalan untuk memanfaatkan kegunaan atau fungsi dari komputer itu sendiri. Namun demikian, apakah setiap lembaga pendidikan memiliki komputer? Selanjutnya, bila lembaganya telah memiliki komputer, tetapi bagaimana dengan kesiapan para gurunya? Nah, untuk menjawab ini, semuanya terpulang atau kembali kepada kita sebagai guru atau calon guru. Sebagai guru, tentunya kita harus dapat mengikuti kemampuan anak didiknya. Bila mereka sudah dapat menggunakan komputer, mengapa guru tidak? Oleh karenanya, marilah kita mempersiapkan seoptimal mungkin untuk dapat menggunakan komputer dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian, bagaimana cara menyusun PowerPoint yang baik sebagai media pembelajaran? Pada bagian ini akan dilanjutkan pada video part yang kedua. Sekian dan terima kasih.